Nah, kalau dulu biasanya sidat sering ditemukan dalam olahan sushi, sekarang kita olah jadi camilan sehat yuk. Nah, ikan sidat itu kan mengandung banyak manfaat. Salah satunya seperti omega 3 ya. Nah, tapi kali ini kita akan membuat ikan sidatnya menjadi kaki naga. Tapi udah dihaluskan ya, seperti ini nih. Oke, yuk langsung nih kita buat. Bahan-bahan yang digunakan sih sama kok dengan pembuatan kaki naga pada umumnya. Cuma supaya makin kaya nutrisi, daging ikan sidat dicampur ya dengan ikan laut lainnya. Meskipun namanya kaki naga, bukan berarti kuliner ini dibuat dari kaki naga beneran ya. Kuliner kaki naga aslinya merupakan salah satu varian nugget yang biasanya dibuat dari hasil perikanan. Selain daging ikan segar, semua bumbu yang digunakan di sini dipastikan aman untuk dikonsumsi dan tanpa campuran bahan pengawet ya. Oke, sekarang mulai campur semua bahan-bahannya. Ada tepung bumbu, tepung roti, ikan sidat, dan surimi atau campuran ikan laut, serta bahan-bahan lainnya. Begitu adonan halus, saatnya dibentuk bulat. Kemudian tusuk dengan bambu dan tabur dengan tepung roti. Ini dia nih yang membedakan kaki naga dengan nugget ikan biasa. Harus ditusuk dengan bambu. Mungkin ini juga ya yang jadi alasan kenapa frozen food yang satu ini dinamakan kaki naga. Oke deh, kaki naga harus di steam terlebih dahulu ya. Biasanya memakan waktu sampai 30 menit. Yuhu, kalau sudah, kaki naga sudah bisa di-packing dan dijual sebagai frozen food alias makanan beku. Dengan pengolahan sederhana ini, makanan beku tanpa pengawet ini bisa bertahan sampai 1 bulan. Asal disimpan di dalam freezer ya. Nah, bikinnya aja simple. Cara menikmatinya ya lebih mudah lagi. Ada 2 cara, tergantung selera pemirsa. Mau digoreng lagi atau cukup dihangatkan saja. Sama-sama sedap. Kalau saya sih lebih suka digoreng, soalnya ada sensasi kriuk dari tepung roti yang bikin makin nikmat. Nyam-nyam! Wih, ini aromanya udah nikmat banget. Udah harum ini sih. Udah komplit nih. Wanginya udah enak banget. Sekarang saya mau langsung cicipin. Ya, bisa nih ya. Ya. Jadi panas. Hati panas. Udah kepanasan baru hati panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kalau soal rasa sih mirip seperti kaki naga pada umumnya nih. Tapi bedanya, kandungan gizinya ini tinggi banget karena ikan sidat sendiri hidup di 3 lokasi nih. Air tawar, sungai ya, muara, dan juga air laut. Jadi semua kandungan gizinya diambil sama si sidat ini. Buat ibu-ibu, kalau mau bawa bekal buat anaknya, ini rekomen banget nih. Enak dan juga bergizi tinggi. Sampai belibet. Makan lagi ya. Lezat dan bergizi. Paket lengkap ya. Selengkap hidupku dengan kehadiranmu, hai pemirsa eksis abis. Pemirsa, percaya nggak ada gunung api loh di tengah kota Bogor? Nah loh, jangan panik dulu ya. Soalnya gunung yang satu ini bisa dimakan kok. Iya, si Volcano Pizza ini nih. Nah, sekarang saatnya
saatnya kita mengintip langsung pembuatan Volcano Pizza yang lagi happening banget nih di Kota Bogor. Yap, sesuai dengan namanya, pizza yang satu ini punya bentuk seperti gunung api yang sedang meletus. Waduh! Adonan pizza sendiri sudah disiapkan di atas wadah yang berbentuk gunung, lengkap dengan kaldera pada bagian tengahnya. Topping yang hadir di Volcano Pizza ini didominasi oleh beef, alias olahan daging sapi dan keju. Seperti biasa, keju yang digunakan yaitu keju mozzarella yang khas dengan lelehannya. Tinggal dipanggang aja, nggak pakai lama, cukup 5-10 menit saja kok. Eits, belum selesai nih, masih ada tambahan lagi, yaitu cream cheese pada tahap finishing. Tampilannya bukan cuma menggoda nih, tapi keren banget ya, bener-bener terlihat seperti gunung meletus. Dan aromanya ini nih, nikmat banget. Saya udah gak sabar mau cicipin langsung ke depan. Yuk, saya langsung tunggu di depan? Siap. Oke, yuk. Gigitan pertama, kejunya kerasa dan bagian dalamnya dagingnya ini juga kerasa. Luarnya ini crunchy, jadi begitu ada renyahnya, dalamnya ada padatnya. Jadi bukan sekedar tampilan yang keren, rasanya juga enak banget. Makanan asal Italia ini memang eksis abis. Gak ada matinya deh, dari dulu sampai sekarang. Mulai dari ragam varian rasanya sampai bentuknya yang unik-unik. Dulu saat pertama kali diciptakan, pizza masih berupa roti pipih dari tepung gandum pada zaman Mesir kuno. Untuk membuat adonan roti, masyarakat Mesir kuno mencampurkan tepung gandum bersama air dan ragi. Adonan roti selanjutnya dibentuk seperti cakram bulat pipih dan diratakan ke dalam cetakan panas. Untuk memanggangnya, bangsa Mesir kuno menggunakan oven tertutup yang bentuknya serupa guci besar. Alhasil, saat tukang roti menempatkan roti ke dalam oven panas, kepalanya harus masuk ke dalam guci. Makanya, untuk menghindari cedera, butuh seseorang untuk memegangi kakinya. Masih ada cara lain untuk memanggang roti, yaitu dengan menggunakan pasir panas. Di Italia, catatan tentang pizza sudah ada sejak 997 Masehi. Jika sekarang pizza ditemukan di kedai-kedai dengan harga yang tergolong mahal, dulu pizza justru jadi makanan kaum miskin loh. Abad ke-16, bagi tukang roti, pizza yang berbahan baku tepung terigu hanya digunakan sebagai alat pengukur temperatur oven. Penjualannya pun dilakukan bebas di pinggir jalan dan belum dianggap sebagai resep dapur terkenal. Itulah mengapa dulu pizza disajikan polos tanpa topping. Beda ya sama sekarang, toppingnya super berlimpah. Nah, ada Volcano Pizza, ada juga ayam lahar. Ada yang pernah makan? Rumah makan di kawasan Cibinong, Bogor ini punya kreasi ayam panggang yang beda nih. Ayam lahar sebenarnya merupakan ayam panggang bumbu khas Banjarmasin, tapi karena warna sausnya didominasi merah dan mirip seperti lahar, akhirnya dinamakan deh ayam lahar. Intip-intip ke dapur sih nggak membutuhkan proses yang panjang dan lama kok. Kayak pembuatan bumbu lahar yang didominasi oleh gula merah dan saus tomat khas Banjar ini. Simple banget.
Nah, biar cita rasa khas Banjarnya nggak hilang, saus tomatnya didatangkan langsung dari Banjarmasin loh. Nah, ini dia nih bahan dasarnya yaitu ayam. Tapi sebelumnya ayamnya ini sudah diungkep terlebih dahulu dengan bumbu yang tadi kita buat. Oke, ini Bu, pertama apa dulu? Ambil ayamnya. Oke, diolesin dulu berarti ya. Yap, dalam resep aslinya, ayam panggang Banjarmasin ini nggak melewati proses ungkep ya. Langsung dipanggang bersama saus lahar. Nah, kalau di sini ayamnya harus diungkep dulu supaya bumbunya lebih meresap. Gak butuh waktu lama, tinggal tuang saus laharnya dan tambah sambal. Tada, siap nih dicicipin. Aromanya udah nikmat banget. Saya udah gak sabar mau mencicipi. Lihat tuh ayamnya beserta sausnya nih. Wah, yuk Bu, langsung cicipin ya. Ayo Bu. Ternyata langsung terasa pedasnya. Wow. Jadi begitu gigitan pertama, yang pertama kali saya rasakan ini ada 3 nih. Ada manisnya, ada rasa asam dari saus tomatnya, dan pedas. Wow, dan ketiga-tiganya ini meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Pokoknya mantap, enak. Ayo kita makan lagi nih. Nah, buat pemirsa yang berkunjung ke wilayah Bogor dan sekitarnya, boleh nih masukin ayam lahar ke list perburuan kulinernya. Dijamin endes banget. Wah, nggak kerasa nih udah 30 menit berlalu. Tetap saksikan Eksis Abis setiap Senin sampai Jumat jam 9.45 pagi hanya di Trans 7. Dah.